Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kamu mau mengarang bebas apa lagi hari ini? Aku diam saja dan lanjut menggoreskan pensil di atas buku sketsa kesayanganku. Kakak kelas baruku yang tukang bully terlihat kesal dengan sikap diamku. Aku menjerit kesakitan saat Kak Erni tiba-tiba menjambak rambutku dengan kuat. Jawab kalau ditanya. Aku gak pernah bohong. Kalian bisa lihat sendiri kan? Semua yang aku katakan memang kenyataan. Balasku sambil menahan nyeri di kulit kepala. Kak Erni semakin kalap dengan ucapanku. Dia menghantamkan kepalaku ke atas meja. Kepalaku jadi pusing dan aku merasakan sesuatu mengalir dari keningku. Semua orang yang mengelilingi kami jadi panik dan berlari keluar. Aku merasa mereka terlalu takut untuk dimintai tanggung jawab karena sudah membuatku terluka. Tapi ada yang aneh. Kak Erni hanya diam, membeku, dan menatap ke arahku dengan wajah ketakutan. Kenapa? Masih belum puas membuli aku? Kak Erni tiba-tiba menjerit dan jatuh pingsan. Karena takut disalahkan, aku menyambar tas dan memasukkan semua barang. Lalu kabur lewat jalan rahasia di belakang kantin sekolah. Sebentar lagi jam pelajaran terakhir akan dimulai. Tapi aku tidak peduli karena sudah terlalu sering aku yang korban malah menjadi tersangka. Guru tidak akan percaya kalau aku tidak pernah menyerang orang lain. Selalu aku yang dibully duluan. Tapi tiba-tiba si pembuli bilang kalau aku menyerang mereka sampai babak belur. Aku sampai di rumah dan bapak hanya menatap sekilas. Lalu sibuk lagi dengan game kesukaannya. Bapakku adalah pengangguran yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena ibuku adalah istri dan ibu yang sabar. Beliau bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan asing. Gaji ibu yang besar membuat hidup kami enak, walaupun bapak menganggur hampir seumur hidupnya. Aku masuk ke kamar dan membuka lagi buku sketsa kesayanganku. Aneh. Selalu begini setiap aku habis dibully. Di buku sketsa akan tampil gambar sesosok menyeramkan yang menyerang para pembuli itu. Sosok perempuan dengan pakaian adat Jawa kuno dan berselendang hijau, dengan mata bolong dan wajah rusak. Kukunya sangat runcing dan tajam. Dia menggunakan kuku itu untuk menyerang orang yang menyakitiku. Tapi orang yang membuliku bilang, mereka melihatku menyerang mereka menggunakan pisau lukis. Tapi itu bohong kan? Bagaimana bisa pisau lukis yang tidak tajam itu melukai mereka sampai berdarah? Mereka yang berbohong, tapi aku yang disalahkan. Aku jadi sering diskorsing, bahkan dikeluarkan dari sekolah. Dan selama 2 tahun SMA ini saja, aku sudah pindah sekolah sebanyak 4 kali. Dan cerita tentang aku adalah seorang pembohong sudah menyebar kemana-mana. Jadilah aku selalu menjadi sasaran empuk bagi para pembuli. Kulihat handphone berdering dan nama ibu tertera di sana. Pasti berita tadi sudah disampaikan pihak sekolah pada ibu. Kamu berbuat apa lagi? Bentak ibu. Akhirnya ibu kembali kehilangan kesabarannya. Aku gak ngapa-ngapain, Bu. Tolong percaya sama aku. Selalu aku yang dibully. Tapi entah kenapa, malah jadi aku yang dituduh menyerang mereka secara brutal. Jawabku jujur. Stop, Sari, stop. Sekarang juga kemasi barang-barangmu. Dan sekalian dengan barang bapakmu yang pengangguran itu. Pergi sana kalian, ke rumah neneknya bapakmu. Selalu begini. Setiap 2 tahun sekali, pasti aku dan bapak akan diusir ibu
ke rumah tua peninggalan keluarga bapak di desa terpencil. Iya, ibu baik-baik di rumah ya. Jangan lupa makan dan minum vitaminnya. Nanti aku video call sebelum tidur. Ibu diam saja dan panggilan langsung terputus. Kulihat jam dan ternyata pukul 2 siang. Ibu tidak akan suka masih melihat kami saat dia pulang kerja jam 5 sore nanti. Jadi aku bergegas mempersiapkan semua keperluanku, paling tidak untuk 1 minggu atau lebih. Kupanggil Bik Tarmi, karena bapak tidak akan pernah mau mengerjakan apapun selain sesuatu yang membuatnya happy. Bi, tolong persiapkan kebutuhan bapak seperti biasa ya. Non sama bapak mau pulang kampung lagi. Aku mengangguk dan Bik Tarmi langsung masuk ke kamar bapak dan ibu. Sementara aku hanya membawa laptop, buku sketsa dan peralatan melukis lainnya. Masalah baju, di sana masih banyak bajuku yang ditinggal. Karena setiap liburan pasti kami akan ke sana. Sebelum masuk ke mobil, kulihat sekali lagi rumah tempatku dilahirkan. Entah kenapa, aku merasa ini adalah terakhir kalinya aku melihat rumah ini. Bapak membawa sendiri mobil. Selalu begitu setiap kami pulang kampung. Sepanjang jalan aku dan bapak saling diam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Aku jadi teringat awal mula julukan gadis pembohong tersemat pada diriku. Saat itu aku masih kelas 1 SD. Pagi itu aku melihat si gendut Harry kembali membuli anak perempuan lain, teman sekelas kami. Aku cuek saja dan lanjut melukis. Tapi tiba-tiba aku melihat Harry sangat keterlaluan. Dia membuka rok teman perempuanku itu. Padahal kata ibu guru, bagian itu tidak boleh diperlihatkan pada laki-laki dan orang asing lainnya. Jadi aku langsung melabrak Harry. Ku dorong tubuh gempalnya sampai menabrak papan tulis. Tapi hal buruk terjadi. Bukan hanya Harry yang kubuat kapok dan menangis, tapi semua teman yang ada di kelas. Bahkan anak perempuan yang aku sudah lupa namanya itu juga menangis ketakutan. Mereka kompak menunjukku dengan wajah ketakutan, lalu berlari tidak tentu arah. Dan saat aku menoleh, Harry sudah jatuh pingsan. Dengan wajah terdapat bekas cakaran yang dalam dan darah mengucur dari luka bekas cakaran itu. Kalaupun aku yang menyerang Harry, tidak mungkin cakaranku menimbulkan luka sedalam itu. Karena bibi selalu rajin memotong kuku aku. Akhirnya ibu dipanggil dan aku disidang dengan sangat tidak adil. Aku sudah bilang kalau hanya ingin membela anak perempuan yang sudah dilecehkan oleh Harry. Tapi keputusan tetap sama. Aku dikeluarkan dari sekolah karena sudah melakukan tindak penganiayaan berat. Dan aku tamat SD setelah pindah sekolah sebanyak 12 kali. Bahkan ada beberapa sekolah yang langsung menolakku karena reputasiku yang sudah terkenal buruk. Sebenarnya banyak dari guru yang menyarankan agar aku homeschooling saja. Tapi ibu bersikeras ingin aku bersekolah secara normal. Karena ibu tidak mau aku tumbuh menjadi anak yang antisosial dan tidak bisa berinteraksi dengan orang banyak. SMP pun begitu. Aku menyelesaikan SMP-ku setelah aku pindah sekolah sebanyak 7 kali. Untung aku tinggal di kota besar yang memiliki banyak pilihan sekolah. Dengan ibu yang memiliki banyak uang pastinya. Tapi ada hal aneh lain yang sangat aku sukai dari diriku. Yaitu setiap ujian aku tidak perlu belajar. Hanya tinggal meletakkan buku di laci meja. Dan aku bisa membacanya tanpa harus mengeluarkan buku itu dari dalam laci meja. Bahkan aku bisa membalikkan buku itu tanpa menyentuhnya. Jadi aku bisa menatap tembus meja. Dan untuk membalikkan halamannya, aku hanya perlu berkata dalam hati, "Oke, halaman selanjutnya." Makanya aku hanya sibuk melukis saja setiap harinya. Hanya perlu mendengarkan penjelasan guru, lalu memahaminya. Dan selebihnya, aku tinggal mencontek dengan cara gaib, menurutku. Tentu saja aku merahasiakan hal ini dari siapapun.
Karena siapa juga yang akan percaya? Lagi pula aku menyukai semua nilai sempurna yang kudapatkan. Dan berkat itu juga, ibu tidak pernah terlalu marah padaku. Karena masih ada hal yang bisa dibanggakan dari anaknya yang sudah dicap sebagai tukang bohong ini. Akhirnya kami sampai setelah menempuh perjalanan selama 6 jam. Mak Dijah dan Mang Nurdin, suami istri yang ditugaskan merawat rumah itu, langsung menyambut kami. Kamar yang menghadap ke pemandangan hutan belakang rumah ini selalu menjadi kamar pilihanku karena ada sebuah rumah kabin yang selalu menarik perhatianku. Selalu terlihat bersih dan terawat, bahkan listrik pun tersedia di sana. Tapi kami tidak diperbolehkan memasukinya, membuatku penasaran saja. Malam satu suro, datangi kabin itu dan temukan rahasia terbesar yang akan merubah seluruh hidupmu. Bisik Mak Dijah sebelum dia keluar dari kamarku. Aku kaget dan tidak sempat mengejar Mak Dijah. Karena semuanya berlangsung cepat dan kenapa Mak Dijah mengatakan hal aneh seperti itu? Rahasia apa? Dan malam satu suro itu apa? Akhirnya ku intip rumah kabin itu dan sesuatu yang menyeramkan kulihat di rumah itu. Sosok wanita berpakaian Jawa kuno dengan selendang hijau, duduk di kursi goyang yang memang tersedia di teras rumah kabin itu. Dia jelas menatap tajam ke arahku, tapi kali ini dia tidak berwajah seram, malah sangat cantik dan anggun, serta sedang menggendong seorang bayi. Bulu kuduku merinding saat mata kami saling bersitatap. Akhirnya ku tutup lagi korden jendela kaca besar yang menghadap ke arah kabin itu. Lalu bergegas mandi karena sudah sangat lapar. Aku melewati lemari dengan cermin yang bisa memperlihatkan seluruh tubuhku. Dan sesuatu mengerikan tampak di sana. Wanita berpakaian Jawa kuno itu menjadi bayanganku. Aku mayang, mendekatlah anak baik. Ajaknya. Aku pun mendekat. Begitu aku tiba tepat di depan cermin, mendadak tangan Mayang keluar dan menarikku ke dalam kaca. Hal mengejutkan terjadi. Aku terjebak di dalam cermin. Sementara Mayang berada di luar dan menampilkan seringai mengerikan. Tiba-tiba wajahnya seperti digigit dan hilang sedikit demi sedikit. Seketika aku langsung berteriak dan langsung terbangun, ternyata hanya mimpi. Tapi kenapa mimpi itu terasa begitu nyata? Aku sampai menangis karena terlalu takut. Haus, kulihat di meja di samping tempat tidur. Ternyata aku lupa membawa air minum. Akhirnya aku keluar kamar dan berjalan menuju dapur. Kuisi sebotol besar air minum dan tiba-tiba aku merasakan suasana dapur berubah total. Kenapa jadi bernuansa kuno? Tanyaku dalam hati. Tiba-tiba muncul seorang lelaki mirip bapak, tapi pakaian dan potongan rambutnya terlihat kuno. Disusul seorang wanita yang di dalam mimpiku tadi, katanya bernama Mayang. Pak, kalau memang kita belum bisa mendapat rezeki halal yang berlimpah, ya kita sabar, jangan lupa berdoa dan terus berikhtiar. Jangan bersekutu dengan setan. Ingat Pak, kekal kamu di neraka hukumannya. Mayang, kamu gak bosan hidup susah? Lihat, keluargamu sudah pada kaya. Bahkan Mas Saprudin, kakakmu itu, sudah memiliki mobil. Berapa banyak orang di kampung kita yang memiliki mobil? Baru Mas Saprudin dan Pak Kades. Apa kamu gak ada keinginan memiliki mobil juga? Jadi bisa ngajak Suhaiman dan Sundari jalan-jalan. Kasihan mereka, sekolah juga tidak. Hidupnya hanya di dalam rumah saja. Mereka malu keluar dengan baju rombengnya. Kamu gak kasihan sama kedua anak kita? Ayolah, ikut aku. Ini satu-satunya jalan kita untuk memiliki harta berlimpah tanpa harus bekerja keras. Kamu mau kan? Tiba-tiba aku kaget. Suasana kembali ke semula. Semuanya kembali modern.
dan kedua orang itu menghilang. Tapi aneh, kenapa mereka menyebut nama kedua kakek dan nenekku yang sudah meninggal? Ya, bapakku bernama Jailuddin dan nama kakekku Suhaiman. Sementara nama adik kakek Suhaiman adalah Nenek Sundari. Mereka ini siapa? Kenapa aku tidak mengenal mereka? Dan kenapa suasana dapur bisa berubah secepat itu? Tunggu malam satu suro dan jangan beritahu Maisaro. Percaya padaku dan hidupmu akan berubah. Tidak akan ada lagi yang berani menyakiti dan meremehkanmu. Dan aku janji semua akan baik-baik saja. Aku langsung menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari siapa yang berbisik padaku. Tapi nihil, hanya aku sendiri yang berada di dapur ini. Akhirnya aku berlari ke kamar karena mendadak angin dingin berhembus ke tubuhku. Kenapa suara itu melarang aku memberitahu ibu? Tapi benar juga, kalau aku menceritakan semua keanehan ini, pasti ibu tidak akan percaya. Dan image tukang bohong benar-benar sudah melekat pada diriku. Nanti bukannya percaya padaku, ibu malah akan semakin yakin kalau aku hanyalah tukang bohong. Aku naik ke atas tempat tidur dan berbaring. Ini apa? Ku tarik sesuatu yang mengganjal di bawah bantal. Sebuah album foto, tapi kenapa terlihat sangat usang? Kuhidupkan lampu dan benar saja, album foto yang seharusnya berwarna putih itu sudah berwarna kuning kecoklatan. Sebenarnya aku tidak tertarik untuk membukanya, tapi rasa penasaran membuatku membuka halaman pertama. Tampak sebuah foto keluarga, bapak dan ibu yang kuliah di dapur tadi, lalu sepasang anak kecil yang di pangku. Kubuka lagi halaman selanjutnya, dan foto hanya menyisakan bapak itu dengan kedua anaknya. Mereka terlihat hidup sangat berkecukupan. Beberapa foto memperlihatkan kedua anak itu mengenakan seragam sekolah zaman dulu, seperti yang pernah kulihat di film-film lama. Bahkan ada beberapa foto yang menunjukkan mereka sedang duduk di dalam sebuah mobil kuno. Tapi aku yakin di zaman itu mobil yang mereka miliki sudah sangat mewah. Lalu kulihat sebuah foto mereka bertiga di depan rumah ini. Benar-benar mirip dengan yang sekarang. Pintu depan berdiri dari dua bagian dan ada ukiran wayang klasiknya. Album foto ini sangat tebal dan isinya memperlihatkan betapa kayanya mereka saat itu. Ada foto di sebuah perkebunan buah yang sangat luas. Belum lagi pakaian mereka juga rapi dan terlihat berkelas. Tunggu, aku baru menyadari satu hal. Di setiap foto mereka selalu ada tangan seperti milik wanita. Dan tangan itu selalu bertengger di pundak anak perempuannya. Kuteliti semua foto itu dan benar saja, hanya Nenek Sundari yang seperti dirangkul oleh tangan itu. Karena penasaran, kubuka halaman terakhir album foto itu. Dan mataku terbelalak melihat lelaki yang mirip bapak itu, seperti sudah meninggal. Wajahnya juga sudah terlihat tua. Tidak dikafani, hanya berbaring di atas sebuah ranjang besi kuno. Matanya terbuka dengan pandangan kosong. Lelaki itu mengenakan baju beskap warna hitam. Sementara bagian bawah tubuhnya ditutupi dengan selembar selimut. Tapi aku tidak mengenali ruangan itu. Karena aku ini orangnya suka penasaran, jadi setiap sudut ruangan di rumah ini sudah kumasuki. Dan seingatku tidak ada ruangan seperti yang ada di foto ini. Tapi setelah aku teliti lagi, ternyata jendela kaca besar itu mirip seperti bagian depan rumah kabin. Jujur aku masih takut karena kejadian di dapur tadi. Tapi rasa penasaran sangat mendominasi. Akhirnya aku memberanikan diri membuka korden jendela sedikit dan mengintip ke rumah kabin. Allahu Akbar! Jeritku tertahan. Jendela besar di rumah kabin itu terbuka. Dan aku bisa melihat dengan jelas ranjang besi kuno seperti yang difoto ada di sana.
Aku berbalik dan langsung masuk ke dalam selimut. Album foto itu juga langsung kubuang jauh-jauh. Kupejamkan mata sampai kantuk datang. Dan akhirnya aku terlelap dengan sendirinya. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan sakit dan ngilu di seluruh tubuh. Pasti karena aku tidak pernah berolahraga. Ku ambil handphone dan ibu tidak menghubungiku sama sekali. Bahkan video callku tadi malam di-reject oleh ibu. Sudah jam 9 pagi, pasti ibu sudah berada di kantor. Jujur aku sangat merindukan sosok ibu. Karena dari aku kecil ibu selalu sibuk bekerja. Sementara bapak sibuk juga. Sibuk berleha-leha dengan bermain game. Tapi bapak memiliki banyak uang. Setiap aku berulah dan dihukum oleh ibu, dilarang keluar rumah sampai mendapatkan sekolah baru. Maka bapak diam-diam mengajakku jalan-jalan. Biasanya kami akan berbelanja. Bapak membelikan semua yang kuinginkan. Bahkan kami membeli semua makanan yang masuk daftar blacklist ibu untuk kami konsumsi, yang menurut ibu tidak sehat. Aku ingat ibu pernah sangat kaget melihat kami pulang dengan membawa banyak belanjaan di tangan. "Uang dari mana kamu, Mas?" tanya ibu marah. "Uangku lah, memang kamu saja yang bisa menghasilkan banyak uang. Dasar istri pelit, semua uang kamu yang pegang," jawab bapak ketus. Ibu langsung menarik tangan bapak ke dalam kamar, lalu aku tidak mendengar apapun lagi, karena terlalu sibuk dengan semua barang belanjaan. Mendadak perutku berbunyi. Akhirnya aku turun dari tempat tidur dan bersih-bersih sedikit di kamar mandi. Lalu bergegas ke dapur. Mak Dijah pasti sudah mempersiapkan sarapan. Benar saja, serabi dengan kinca nangka sudah tersedia di atas meja makan. Saat aku sedang makan, bapak datang dengan wajah yang segar. Dan entah kenapa, menurutku terlihat lebih muda. "Mau belanja enggak?" Tentu saja aku tidak akan menolak. Langsung kudadakan tangan dan bapak memberikan sekepok uang berwarna merah di tanganku. Mak Dijah dan Mang Nurdin juga mendapat uang dari bapak. "Sana, temani Sari jalan-jalan, sampai puas ya. Dilarang pulang sebelum uang habis." Mak Dijah dan Mang Nurdin juga langsung bersiap-siap menemaniku. Wajah mereka terlihat sumringah. Ya iyalah, dapat duit. Kutinggalkan saja serabi yang sudah tersisa setengah di piring. Karena ini saatnya aku berwisata kuliner sepuasnya. Aku akan memborong peralatan melukis juga. Bapak memang yang terbaik. Aku sudah duduk duluan di dalam mobil, karena Mak Dijah dan Mang Nurdin sepertinya masih agak lama siap-siapnya. Aku tidak terlalu suka main handphone, karena aku tidak memiliki teman. Jadi semua sosmed milikku jarang ada followersnya. Entah kenapa aku mendadak melirik ke spion dalam mobil. Kalian tahu apa yang kulihat di sana? Ya, Mayang duduk di sebelahku sambil menatap ke arahku. Tubuhku langsung gemetaran, ketakutan. Karena saat kulirik lagi di spion itu, Mayang mulai mengubah wajahnya menjadi seram. Keringat dingin langsung mengalir deras di punggung dan pelipisku. Aku ingin membaca minimal satu saja ayat yang ada di dalam Al-Quran. Tapi aku tidak tahu. Kebiasaan aku mencontek memang membuat nilai agamaku bagus. Tapi sejujurnya, aku ini tidak tahu apa-apa tentang agama. Kulihat ke spion luar, tapi Mak Dijah dan Mang Nurdin masih belum terlihat juga. Tanganku tidak mau digerakkan untuk membuka pintu mobil. Sementara Mayang terlihat semakin mendekatkan wajahnya. Tangisanku hampir pecah sampai, "Nak, kamu kenapa? Ayo dibuka pintunya, Bapak mau bicara." Aku langsung bisa membuka pintu mobil dan begitu sampai di luar, aku langsung memeluk bapak erat sambil menangis. "Kenapa, Sari? Ada yang mengganggu kamu, Nak?" tanya bapak sambil mengelus punggungku. Aku hanya menggeleng karena takut dituduh bohong lagi. "Ya sudah, bapak cuma mau nitip ini, kasihan pada Mang Nurdin.
dan ini uang untuk membeli barang yang daftarnya ada di kertas ini. Sekarang Bapak mau lanjut main game lagi. Kamu gak apa ditinggal sendirian kan? Atau mau Bapak temenin sampai Mak Dija dan Mang Nurdin datang? Aku sebenarnya ingin mencegah Bapak pergi, tapi tidak tahu alasan apa yang harus aku ucapkan untuk menahan Bapak. Akhirnya aku menggeleng dan memilih duduk di bangku taman dekat mobil. Rumah peninggalan keluarga Bapak ini tanahnya sangat luas. Tanah 2 hektar dipagar keliling. Tapi karena terlalu luas dan yang bekerja di sini hanya Mak Dija dan Mang Nurdin, ada beberapa bagian tanah yang harus menjadi hutan. Hanya yang dekat rumah saja yang dibersihkan setiap hari oleh Mang Nurdin. Aku sangat betah tinggal di sini karena sunyi dan sepi. Banyak ide melukisku hadir dan kemarin iseng aku tawarkan salah satu lukisanku. Alhamdulillah ada yang mau membeli dengan harga 1 juta rupiah. Tapi akhirnya tidak jadi aku jual karena merasa sayang. Lagi pula aku bukan anak yang kekurangan uang, hanya kekurangan kasih sayang saja. Bapak dan ibu terlalu sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Aku selalu iri setiap melihat anak-anak yang kemana-mana, selalu ditemani oleh orang tuanya. Semua orang memandang aku aneh dan bebal, tidak bisa diberitahu, egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Padahal aku hanya anak yang kesepian. Neng, ayo, ajak Mbak Dija penuh semangat. Aku langsung tersenyum dan masuk ke dalam mobil. Melamun Neng, sampai dipanggil diem aja, ucap Mang Nurdin. Enggak Mang, cuma sedikit ngantuk, semalam sibuk melukis jadi kurang tidur. Jangan keseringan atuh kurang tidur Neng, nanti sakit loh. Mbak Dija dan Mang Nurdin duduk di bangku depan, sementara aku sendirian di bangku belakang. Tapi lagi-lagi rasa penasaran datang menghampiri. Aku lirik lagi spion depan. Dan benar saja, Mayang sudah duduk di sampingku. Tapi kali ini posisinya memegang tanganku yang berada di atas pangkuan. Aku langsung menarik tanganku itu, tapi terasa ada yang menggenggam erat. Hawa dingin langsung melingkupi seluruh tubuhku. Aku coba melihat dengan sudut mata, dan Mayang terlihat melemparkan senyum manis ke arahku. Aku diam saja dan berusaha mengalihkan perhatian dengan melihat keluar jendela. Dan mendadak jendela mobil turun. Udara segar dan sejuk yang tidak akan kau dapatkan di kota besar. Bisik sebuah suara. Tapi tak kuhiraukan suara itu. Mang, tadi Bapak nitip ini, katanya ini daftar barang yang harus Mamang beli, dan ini uangnya. Oh iya Neng. Neng, nanti bisa kan jalan sendirian? Mamang sama Emak mau belanja yang disuruh Bapak dulu. Nanti Mamang telepon kalau sudah selesai. Iya Mang, boleh kok. Sesampainya di mall, aku langsung memisahkan diri dengan Mak dan Mang Nurdin. Tempat yang pertama aku datangi adalah toko buku, karena di sini juga menyediakan peralatan melukis yang lengkap. Setelah puas memilih, aku ke kasir untuk membayar. Dengan buku ceritanya Dek ya, mau dipisah atau bagaimana kardusnya? Tanya Mbak kasir. Buku cerita, apa ya Mbak? Yang di keranjang ini loh, tadi adik sendiri yang membawa ke sini. Katanya nanti bayar sekalian dengan peralatan melukis. Lin, jangan aneh kamu. Dari tadi adik ini sama aku pilih warna cat air. Mas Arya, aku gak bohong. Tadi adik ini sendiri yang antar, tapi dia pakai baju warna hijau. Coba kita cek CCTV-nya biar kalian semua percaya. Akhirnya kami ke ruang CCTV dan hal mengejutkan tampil di layar itu. Keranjang belanjaan itu datang tanpa ada yang membawa. Melayang dong. Mbak kasir yang melihat langsung pingsan. Keadaan menjadi panik dan aku jadi kebingungan sendiri. Kenapa hal-hal aneh terus saja mengikutiku? Adik, kalau nggak mau bayar buku yang ada di keranjang ini tidak apa. Karena jelas ini bukan kesalahan adik. Ucap Mas yang bernama Arya itu. Nggak apa Mas, biar aku bayar saja. Lagi pula bukunya bagus-bagus kok. Setelah membayar, aku langsung menelpon Mang Nurdin karena barang belanjaanku sudah sangat banyak.
Sebaiknya aku segera pulang sebelum hal aneh lainnya terjadi di tempat lain. Aku pasti akan menjadi bahan gunjingan. Lebih baik mencegah ketimbang terlanjur viral. Setelah sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan membuka korden. Jendelanya juga aku buka lebar. Udara sejuk langsung masuk ke kamar. Kulihat rumah kabin masih tertutup rapat. Oke, kita mulai melukis. Sepertinya rumah kabin belum pernah aku lukis. Rumah kabin akan menjadi objek utama lukisanku kali ini. Tapi tiba-tiba di pikiranku terbayang rumah kabin itu dipindahkan ke atas pohon beringin besar di sampingnya. Mulailah jemariku bergerak lincah di kanvas. Setelah gambar dengan pensil selesai, lanjut pewarnaan. Bagus dan cantik sekali. Bisik sebuah suara. Jantungku langsung berdetak tidak karuan. Ku ambil handphone dan dengan mode kamera depan, ku intip ke belakang tubuhku. Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Jadi lanjut lagi melukisnya. Setelah pohon beringin dengan rumah kabin bertengger di atasnya selesai, aku menambahkan sebuah keluarga dengan sepasang anak sedang piknik di bawah pohon beringin. Lalu di sekitarnya terhampar taman bunga yang sangat indah. Ada seekor anjing warna hitam sedang bercanda dengan kedua anak itu. Sementara sang ibu terlihat hamil dan sang bapak duduk di sebelah istri sambil mengawasi kedua anaknya bermain. Semua detail berhasil aku buat, senyata mungkin. Aku terus melukis, melupakan segala hal, begitu hanyut dalam goresan dan sapuan berbagai warna indah. Sampai aku heran melihat hari sudah tidak terang lagi, padahal perasaan tadi masih cerah dan udara masih hangat. Lalu aku berbalik dan menemukan Mak Dijah sedang menatapku khawatir di pintu kamar yang sudah terbuka lebar. Kok Mak enggak ketuk pintu? Tanyaku heran. Tapi seketika Mak Dijah berteriak dan pingsan. Aku kaget dan refleks langsung mendekati Mak Dijah yang sudah jatuh pingsan di dekat pintu. Mang Nurdin langsung datang. Beliau mengangkat tubuh Mak Dijah ke atas tempat tidurku. Aku ambil minyak kayu putih dan membalurkannya di tangan Mak Dijah yang kaku dan dingin. Dia terlihat sangat ketakutan. Bahkan dalam pingsannya pun Mak Dijah masih ketakutan. Sampai tubuhnya tegang dan kaku. Mang Nurdin mengambil segelas air minum, lalu membacakan sesuatu. Sebelum mengambil air sedikit dan membalurkannya ke seluruh wajah Mak Dijah. Lalu Mang Nurdin memijit tangan dan kaki Mak Dijah menggunakan air dalam gelas itu. Sekitar 15 menit kemudian Mak Dijah sadar. Tapi begitu melihat ke arahku, lagi-lagi tatapan yang aku benci itu kutemukan di mata Mak Dijah. Tatapan penuh ketakutan yang selalu diperlihatkan oleh orang-orang yang membuliku, tapi malah berakhir menjadi korbanku. Maaf Neng, bukan Mak mau menyinggung perasaan kamu, tapi tadi Mak lihat ada sosok menyeramkan yang menutup mata kamu. Tapi dia mengarahkan tangan kamu untuk melukis. Maksudnya gimana Mak? Tanyaku bingung. Karena aku merasa sangat sadar saat sedang melukis tadi. Tidak mungkin mataku ditutup tapi bisa melukis. Ada wanita dengan mata bolong memakai baju Jawa kuno berselendang hijau, menutup mata Neng pakai tangan kiri, sementara tangan kanannya mengarahkan tangan Neng untuk melukis. Dan saat Mak panggil Neng, wanita itu berbalik dan langsung berteriak sekencang-kencangnya ke arah Mak, sampai telinga Mak rasanya sangat sakit. Tapi tadi Sari melukis dengan keadaan sangat sadar Mak. Malah Sari tanya, kenapa Mak enggak ketuk pintu? Enggak Neng, Mak lihat sendiri Neng diem saja dan gak menatap lurus ke arah lukisan. Tatapan Neng pun kosong dan terlihat seperti tidak sadar. Aku jadi bingung dan saat melihat ke arah jam dinding ternyata sudah pukul 6 sore. Ya sudahlah, mungkin Mak kecapean. Ya sudah, Mak istirahat saja ya. Saat Mak Dijah dan Mang Nurdin keluar dari kamar, aku melihat lukisan yang baru saja kubuat seorang diri. Detail gambar dan warnanya sangat bagus. Aku jadi bangga pada diri sendiri karena sudah berhasil membuat lukisan sebagus ini.
Sepertinya ini adalah lukisan terindah yang pernah aku buat. Kuambil kamera, hadiah dari bapak saat melihat hasil lukisanku yang katanya semakin hari semakin bagus saja. Aku ambil jepretan dari beberapa angle dan hasilnya benar-benar memuaskan. Kami makan malam jam 7 malam tepat. Kami makan bersama dan sesekali ada obrolan ringan. Tapi aku diam saja karena sungkan menyela obrolan orang tua. Setelah makan aku masuk ke kamar dan kaget. Hantu bernama Mayang itu sedang duduk manis di atas tempat tidurku sambil menyisir rambutnya yang super panjang. Dia menyisir sambil bernyanyi seperti seorang sinden. Aku berusaha membuka pintu lagi, tapi tidak bisa. Sekarang aku benar-benar terjebak dengan hantu penasaran itu di kamarku sendiri. Sini, duduk sebelah Eyang. Ajaknya lembut. Dengan tubuh gemetar, aku menuruti permintaannya. Aku duduk di sebelah Eyang Mayang dan beliau langsung tersenyum lembut ke arahku. Eyang sisirin ya rambutmu, Cak Ayu. Aku mengangguk dan Eyang langsung membuka kucir kuda rambutku. Rambutmu persis seperti rambut Eyang. Tebal, panjang, dan sangat hitam. Itulah kenapa Eyang paling sayang sama kamu. Bahkan wajahmu pun paling mirip sama Eyang. Bapakmu dan saudara sepupunya yang perempuan tidak ada yang mirip sama Eyang. Bahkan kamu mewarisi bakat melukis Eyang. Aku merasakan dingin saat Eyang tiba-tiba mencium pucuk kepalaku. Lalu Eyang mulai menyisir rambutku dengan sisirnya yang wangi. Aku suka aroma sisirnya. Ucapku spontan. Ini memang untukmu, tapi biarkan Eyang yang selalu membantu menyisir rambutmu ya. Emang Eyang akan selalu bersama aku? Tanyaku dalam hati. Tentu. Dari kamu lahir ke dunia ini, Eyang sudah menjadi perawat sekaligus pelindung buat kamu. Tapi kamu pasti tidak ingat, Eyang juga yang menjaga kamu selama dari anak-anak nakal itu. Jadi yang selama ini menyerang anak-anak itu Eyang? Tanyaku dalam hati. Ya, Eyang gak suka kamu diperlakukan jahat seperti itu. Kamu gak perlu teman Cah Ayu. Karena Eyang akan selalu menemani kamu sampai kita bisa bersama selamanya. Sekarang kamu mandi, Cak Ayu. Ayo ikut Eyang ke kamar mandi. Semuanya sudah Eyang persiapkan. Aku ikuti langkah Eyang ke kamar mandi dan aku kaget saat melihat kamar mandiku sudah dipenuhi perawatan ala putri keraton. Ini semua dari mana, Eyang? Sudah lama Eyang persiapkan ini semua. Dulu Eyang sangat ingin melakukan semua perawatan ini dengan Sundari, putri Eyang satu-satunya. Tapi sayang, Kuncoro menghancurkan semuanya. Aku langsung ancang-ancang ingin kabur, karena wajah Eyang sudah terlihat gelap seperti menahan dendam kesumat. Tapi Eyang Mayang tiba-tiba tersenyum dan menatap ke arahku lembut. Eyang dulu sangat sayang pada kedua putra dan putri Eyang. Tapi sayang, mau terlalu cepat menjemput Eyang. Tapi enggak apa, sekarang kan ada kamu. Jadi Eyang bisa puas melepas rindu pada sosok anak perempuan. Sementara kamu bisa bermanja sepuasnya pada sosok ibu yang bisa memperhatikan dan mendampingi kamu. Benar juga, daripada takut lebih baik aku nikmati saja kebersamaan aku dengan Eyang Mayang. Setelah perawatan, Eyang memandikan aku di bathtub yang sudah terisi air hangat dan bunga-bunga yang sangat wangi. Rasanya sangat menyenangkan diperlakukan seperti bayi oleh Eyang Mayang. Setelah mandi dan memakai baju tidur, kepalaku berada di paha Eyang Mayang. Dan Eyang membacakan cerita dongeng dari buku yang tadi berada di meja kasir secara gaib. Sudut pandang Mayang. Setelah membuat cicitku tidur, aku langkahkan kaki ke dapur. Ya, aku ingin memasak. Jadi besok Sari bisa membawa bekal, karena aku akan membawa dia pergi seharian penuh.
Aku buka kulkas dan mengeluarkan daging sapi beku. Neng Sari, mau masak apa? Sini mak tolongin, kamu istirahat saja. Aku berbalik dan menyeringai lebar ke arah manusia munafik satu ini. Kamu bukan Neng Sari, siapa kamu? Pintar, aku memang bukan Sari. Tapi aku adalah eyangnya Sari, yang akan terus menjadi pelindung baginya. Kau dan suamimu itu sebaiknya lindungi anak-anak dan ibu mertuamu itu. Karena rumah mewah dari hasil haram yang mereka tempati bisa kapan saja aku bakar. Dan mereka semua akan kupastikan menjadi sate yang hangus di dalamnya. Sampai kau dan suamimu itu tidak akan bisa mengenali mereka berlima. Aku sangat senang melihat tatapan penuh ketakutan di wajah manusia munafik dan serakah ini. Aku angkat kerah dasternya sampai tubuhnya ikut terangkat. Dan kulempar tubuh wanita paruh baya itu ke arah suaminya yang dari tadi hanya berani menyaksikan dari pintu kamar mereka. Untung suaminya bisa menangkap tubuh gembrot itu. Kembalikan uang cicitku. Kalian tidak berhak mendapat belas kasihan dari cicitku yang baik hati itu. Kalian hanya bisa memakan uang haram sampai akhir hayat. Mak Dija langsung berlari ke dalam kamarnya. Tidak lama dia keluar dan memberikan uang 800.000 padaku. Masuk sana, jangan ikut campur urusanku dan Sari lagi. Ingat, nyawa keempat anak dan ibu kalian ada di tanganku. Mereka bergegas masuk kamar dan aku dengar suara mengunci pintu dari dalam. Dasar bodoh, aku bisa masuk dari mana saja kalau aku mau, tapi aku tidak mau. Aku simpan uang itu untuk nanti membeli semua keperluanku dan Sari bersenang-senang. Sudah lama tidak memasak dan dulu saat aku masih hidup, memasaknya masih menggunakan tungku api. Berbeda dengan sekarang, hanya tinggal ceklek, kompor gas pun langsung hidup. Andai aku ibu kandungnya Sari, pasti akan lebih mudah untuk membahagiakan bocah manja satu itu. Dia tidak butuh barang mahal atau lainnya. Hanya perlu waktu untuk bercerita tentang banyak hal, mengajaknya jalan ke tempat yang bisa menjadi inspirasi untuk melukis. Kebahagiaan cicitku sederhana. Sayang, kedua orang tuanya menelantarkan anak sebaik Sari. Jadi jangan salahkan aku kalau mengambil Sari dari kehidupan mereka. Bangun Sari, ayo sarapan dulu. Aku langsung terbangun karena usapan tangan dingin Eyang Mayang di pipiku. Loh, kok sarapan? Aku dibawa ke kamar. Iya, gak apa-apa. Soalnya biar cepat dan kita mau pergi seharian ini. Mau kemana sih Eyang? Setelah makan dan bersiap-siap, kami langsung mau pergi. Tapi aku masih belum diberitahu mau kemana. Gak usah bawa apa-apa. Semua sudah Eyang kirim ke tempat yang mau kita datangi. Terus handphone aku gak perlu. Aku mengangguk dan kami langsung keluar kamar. Aku lihat jam di ruang tamu. Ternyata baru jam 5:30 pagi. Pasti bapak belum bangun. Sementara Mang Nurdin dan Mak Dija sudah pergi untuk jalan-jalan dengan anak dan nenek mereka. Udah dari mana ini? Ya ampun, ganteng banget kamu. Ucapku heboh setengah mati. Karena di depan rumah sudah menunggu seekor kuda warna hitam yang sangat gagah. Namanya Gagah, ayo sini naik ke atas Gagah. Eyang sudah naik duluan di atas punggung Gagah. Keren sih, tapi sayang gak boleh bawa handphone. Eyang, kamera aku mana? Sudah ada di sana, ayo cepat naik, nanti di sana saja foto-fotonya. Aku manut dan segera naik ke punggung Gagah dengan bantuan Eyang. Kami jalan menuju belakang rumah, melewati rumah kabin yang pintunya masih tertutup rapat. Aku kaget saat tidak menemukan tembok pagar yang seharusnya menghalangi jalan kami. Gagah terus jalan menembus hutan yang semakin lama semakin rimbun dengan pepohonan lebat. Cahaya matahari sudah tidak begitu terlihat,
karena terhalang oleh pepohonan yang tinggi dan rindang. Tiba-tiba kami sampai di sebuah pasar yang sangat ramai. Tapi suasana dan atmosfernya sangat dingin dan mencekam. Semua orang menggunakan baju kuno. Yang wanita pakai sejenis kemben dan kain di bagian bawahnya. Sementara yang laki-laki kebanyakan tidak memakai baju, hanya menggunakan sejenis kain yang dipasang menyerupai celana. Tidak lupa belangkon di kepala. Ini di mana, Eyang? Di tempat yang bisa memberikan inspirasi untuk melukis. Apa ini tempat syuting sinetron itu? Sini turun, kamu jangan bawel. Cukup melukis dan mengambil foto sesukamu. Aku turun setelah Eyang turun terlebih dahulu. Karena Eyang harus membantu aku turun, soalnya Gaga sangat tinggi. Eyang mengajak aku ke dalam pasar, dan aku kaget saat melihat ada sebuah saung yang sudah berisi semua peralatan melukisku. Aku langsung berlari menuju saung, dan ada 2 kanvas ukuran 100 kali 100 di dalamnya. Semua cat air, kuas, dan lainnya sudah tertata rapi di saung. Kameraku juga sudah tergeletak dengan manis. Aku langsung mengambil kamera dan membidik setiap sudut pasar dengan penuh semangat. Aku foto barang-barang yang dijual, proses jual beli mereka yang masih memakai sistem barter. Setelah aku selesai melukis, Eyang mengajakku ke tempat yang lebih indah katanya. Di sana sepi, hanya akan ada aku dan Eyang serta Gaga. Aku langsung bergerak cepat membereskan semua peralatan makan dan melukis. Biarkan saja Cak Ayu, nanti semua ini akan sampai bareng kita ke tempat tujuan. Sebenarnya aku bingung mendengar perkataan Eyang, tapi ikut sajalah karena nggak mungkin Eyang berbohong. Kami kembali naik ke punggung Gaga. Selama perjalanan udara terasa semakin sejuk dan aku bisa mendengar suara air terjun. Eyang, kita mau mandi di air terjun ya? Iya, tapi nggak usah mandi. Kamu cukup ambil foto dan melukis saja. Aku sedikit kecewa. Dan kami sampai di tempat yang luar biasa indah. Aku langsung mengambil beberapa jepretan foto. Dan seketika aku berteriak, Eyang langsung berlari. Bukan, melayang di atas air menuju ke tempat aku. Melihat ada sosok menyeramkan yang tertangkap lensa kameraku. Dengan percampuran rasa takut dan rasa penasaran yang sama menggebunya, aku lihat lagi sosok menyeramkan di kameraku. Itu sosok hitam dengan mata merah dan kuku yang sangat panjang. Lidahnya juga menjulur sampai ke perut. Rambut awut-awutan seperti icuk, menambah kesan mengerikan dari sosok itu. Aku ingin menghapus hasil foto itu, tapi aku urungkan. Karena foto itu harus aku upload ke Instagram. Ya, orang harus tahu kalau di tempat ini ada sosok penunggu yang menyeramkan. Tidak lama Eyang kembali, tapi dengan wajah menyeramkan. Aku sampai tidak bisa melakukan apapun saking takutnya. Tenang, itu hanya pengganggu, tidak berguna. Sudah Eyang singkirkan, kamu lanjut saja melukis. Berhenti mengambil foto. Aku setuju, dan sejak kapan ada kanvas dan lainnya ada di depanku. Tapi aku tidak mau ambil pusing, karena takut melihat sosok menyeramkan itu lagi. Aku tarik nafas dalam-dalam, dan ya, aku harus bisa konsentrasi melukis. Aku melukis semuanya, termasuk gagah juga aku lukis. Surai buntutnya yang hitam legam dan panjang lurus, jadi menambah kesan tampan dan maco. Aku datangi Gagah dan aku elus kepalanya. Gagah langsung mendusal manja kepadaku. Tapi kesenangan aku mendadak hilang karena Gagah mendadak berubah menjadi kerangka kuda dan matanya bolong, serta kerangka bagian lehernya seperti hampir terlepas dari tubuhnya. Seketika aku menjerit panjang sebelum semuanya menjadi gelap. Aku tersentak bangun dan aneh, sekarang aku sudah berada di kamar lagi. Semua lampu dan AC sudah menyala, bahkan aku sudah memakai piyama tidur kesukaanku.
Eyang masuk kamarku sambil membawa makanan memakai nampan. Makan dulu, kamu itu diajakin jalan malah ketiduran. Capek Eyang bawa kamu pulang, untung Gagah mau bantu Eyang membawa kamu pulang. Gagah masih hidup. Eyang diam saja dan memaksa aku makan di atas meja belajar, seperti saat sarapan tadi pagi. Setelah makan, aku pindahkan semua foto dan video dari kamera ke laptop, sementara Eyang pergi entah kemana. Semua hasil cepretanku benar-benar bagus. Iseng-iseng aku masukkan beberapa foto dan video ke Instagram, termasuk foto yang ada hantunya tadi. Juga 2 lukisanku yang baru saja aku buat hari ini. Sudut pandang ibu. Lagi dan lagi, entah apa yang ada di pikiran Sari. Kenapa dia harus menyerang orang sampai terluka parah? Tapi dia selalu terselamatkan. Karena orang yang diserangnya adalah sekumpulan anak tukang bully di sekolahannya. Sari Anggraini adalah anakku satu-satunya dengan Mas Jailuddin. Dari kecil Sari sudah menunjukkan gejala aneh. Dia sering berbicara sendiri, bahkan kata pertama yang keluar dari bibir mungilnya adalah Eyang Mayang, bukan bapak atau ibu. Dan yang anehnya adalah kami tidak mengenal sosok bernama Eyang Mayang. Sari sering bermain sendiri dan banyak pengasuh yang berhenti bekerja karena melihat Sari seperti digendong oleh makhluk tidak kasat mata. Jadi anak aku ini dinina bubukan sambil digendong, tapi tidak kelihatan sosok yang menggendongnya. Kebanyakan dari mereka pingsan sampai aku pulang kerja. Dan aku yang menemukan mereka dalam posisi jatuh terbaring di lantai kamar Sari. Sementara anakku dia tertidur lelap seperti sudah diberi susu dan makan. Lalu popoknya juga bersih, tubuhnya juga wangi minyak telon dan bedak bayi. Padahal kata pengasuhnya, mereka sangat ingat pingsan setelah memberikan sarapan pada Sari. Bahkan mereka belum sempat memandikan Sari. Dan seperti biasa, suamiku tidak tahu karena dia adalah sosok pengangguran yang hanya sibuk dengan dunia gamenya. Tapi yang aneh adalah suamiku itu memiliki banyak uang. Kami seperti tidak pernah kekurangan uang. Memang gajiku besar, tapi untuk menutupi semua tingkah Sari jelas tidak akan cukup. Karena pihak korban memang tidak mau menuntut sampai ke kepolisian. Karena banyak saksi yang bilang anak mereka yang mencoba membuli Sari duluan. Tapi biaya pengobatan sampai proses penyembuhan pasca operasi untuk menghilangkan bekas luka yang dialami korban Sari sangat mahal. Dan Mas Jailuddin selalu memberikan banyak uang padaku untuk membayar semua biaya itu. Bahkan kami bisa memberikan santunan pada keluarga korban. Setiap aku tanya dapat uang dari mana, malah akan berujung pertengkaran hebat. Mas Jailuddin selalu mengamuk, bahkan merusak barang. Akhirnya aku memilih mengalah dan diam saja. Tapi keanehan lain terjadi. Setiap 2 tahun sekali aku akan merasakan muak yang teramat sangat pada Mas Jailuddin. Bahkan aku selalu mengusirnya dan mempersiapkan berkas pengajuan perceraian. Tapi setelah 1 minggu Mas Jailuddin pergi, dia akan pulang dengan wajah tampan luar biasa. Dan jujur itu membuat aku jatuh cinta lagi padanya. Rasanya seperti saat kami masih pengantin baru, aku begitu mencintainya, bahkan melupakan semua keburukannya. Dan kemarin, lagi-lagi aku mengusir suami dan anakku. Sebenarnya aku kasihan pada Sari, tapi kelakuannya benar-benar sudah kelewatan. Menurut pengakuan anak yang memang awalnya membuli Sari, tubuhnya diangkat tinggi oleh Sari dan dihempaskan ke lantai kelas sampai menderita cedera tulang belakang. Siswi bernama Erni itu terus meringis sepanjang bercerita. Katanya dia hanya ingin menakut-nakuti Sari karena kesal sudah membuat teman baiknya dari sekolah lama Sari trauma berat. Bahkan wajahnya sampai dioperasi karena bekas luka cakaran yang cukup dalam. Tapi aku tidak habis pikir, bagaimana bisa Sari yang memang kuakui memiliki tinggi badan di atas rata-rata, yaitu 172 cm,
Bisa mengangkat tubuh Ernie yang tingginya sekitar 160 dengan badan lumayan gempal. Sari memang tinggi, tapi dia langsing. Dan aku sangat tahu, anak itu tidak suka berolahraga. Setiap saat kerjaannya hanya melukis dan melukis. Sampai dokter dan suster pun sangsi. Mereka bahkan menuduh Ernie berbohong. Tapi kesaksian anak murid lain yang melihat langsung kejadiannya. Memang Sari yang mengangkat kerah baju Ernie sampai tinggi dan menghempaskan tubuhnya ke lantai sampai terlempar ke tembok. Bahkan ada rekaman videonya juga. Aku bergidik ngeri melihat wajah Sari terlihat seram, matanya gelap, dan tatapannya berubah menjadi bengis. Tapi tiba-tiba dia seperti tersadar dan langsung kabur setelah membereskan tas dan perlengkapan melukisnya. "Sakit Mbak Mai?" tanya Siti, rekan kerjaku. "Enggak, cuma lagi mumet aja, banyak pikiran, biasalah." "Mbak, boleh aku bicara sesuatu?" tanyanya serius. Aku mengangguk dan menatap ke arahnya. "Kan Mbak pernah ketemu sama Abah Ali, ustadz dari pesantren tempat aku dulu mondok. Kata Abah, Mbak Mia ini terkena semacam pelet. Mbak percaya enggak?" tanyanya hati-hati. Entahlah, Mbak juga merasa ada yang salah dalam hidup Mbak semenjak menikah dengan Mas Jailuddin. Ditambah lagi, Sari selalu membuat masalah dengan menyerang orang-orang yang memang mengganggunya. "Menyerang bagaimana, Mbak?" Aku kirimkan video penyerangan yang dilakukan oleh Sari ke nomor Siti. "Astagfirullahaladzim, Mbak, kita harus menolong Sari. Sudah sangat jelas, ini bukan Sari. Lihatlah bagaimana paniknya Sari setelah tersadar. Kasihan, Mbak, anakmu ini sebenarnya anak baik. Dia hanya sedang dirasuki oleh roh jahat. Ayo kita secepatnya menemui Abah Ali." "Kapan?" tanyaku panik. "Sekarang, ayo kita sama-sama izin pulang secepatnya. Karena pondok pesantren Abah Ali itu lumayan jauh dari sini, Mbak. Ayo Mbak, jangan buang-buang waktu lagi." Aku dan Siti langsung membereskan barang dan bergegas meminta izin untuk pulang cepat. Alhamdulillah diberi izin. Kami sepakat memakai mobilku dan mobil Siti kami antarkan sebentar ke rumahnya. Perjalanan selama hampir 4 jam kami tempuh. Begitu sampai di pondok pesantren, kami langsung menemui Abah. "Assalamualaikum Abah." "Waalaikumsalam. Kamu yang namanya Maisaroh ya?" Aku mengangguk dan tersenyum kaku. Karena tatapan Abah mendadak setajam silet, bikin takut. "Abah, coba lihat ini." Siti memperlihatkan video yang tadi aku kirimkan. "Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu biarkan anak kamu berteman dengan iblis? Kamu juga tidak sholat atau menjalankan perintah agama Islam kan?" Iya Abah, karena suami saya melarang. Katanya kami akan semakin kaya kalau tidak menjalankan semua kewajiban umat Islam." "Maisaroh, memang benar, kita harus patuh pada suami. Tapi bukan berarti semua perkataan suami kita telan mentah-mentah. Memang orang tuamu dulu tidak mengajarkan masalah agama." "Mengajarkan Abah, tapi saya saja yang ikut ucapan suami. Karena saya juga tidak tahu kenapa setiap perkataan Mas Jailuddin itu seperti perintah untuk saya." "Lalu mana anakmu? Kenapa tidak dibawa sekalian?" Dia saya usir ke rumah kakek dan nenek dari pihak bapaknya, Bah. Karena saya kesal dengan ulahnya di video itu." "Ayo, kita segera ke sana. Anakmu dalam bahaya besar. Iblis itu ingin mengambil alih tubuh anakmu untuk membalas dendamnya." Aku sangat syok mendengarnya karena tidak menyangka akan terjadi hal seburuk ini. Rasanya sangat menyesal sudah mendengarkan semua perkataan Mas Jailuddin. Bahkan aku menjauhi keluargaku sendiri. Setelah menikah, aku hanya mendengarkan suamiku saja. Bahkan saat emak dan bapak meninggal pun, aku tetap tidak mau datang karena dilarang oleh Mas Jailuddin. Air mataku jatuh.
Rasa penyesalan perlahan menggerogoti hatiku. Kalau sampai sesuatu yang buruk terjadi pada Sari, maka aku akan langsung melampiaskan amarahku pada Mas Jailuddin. Tenang Mbak, kita akan berangkat setelah sholat Isya. Karena Abah mendapat jadwal menjadi imam malam ini. Ayo sekarang kita sholat asar dulu. Mbak masih ingat kan bacaan sholat? Aku menggeleng karena sudah terlalu lama tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Ya sudah, tidak apa, ikuti saja gerakan sholat imam kita nanti. Dengan langkah pelan aku ikuti Siti menuju masjid besar yang tersedia di pesantren ini. Dan saat wudhu membasahi wajah, air mataku jatuh karena sudah begitu lama melalaikan sholat. Bahkan berwudhu pun tidak pernah kulakukan. Aku sholat seperti saat pertama kali belajar, hanya diam dan mengikuti gerakan imam. Dan alhamdulillah rasanya sangat sejuk. Aku benar-benar seperti kembali ke fitrah. Semoga Allah benar-benar mengampuni semua dosa-dosa aku selama ini. Kami makan sekarang karena nanti sehabis Isya langsung berangkat ke rumah nenek Mas Jailuddin. Setelah makan aku izin mandi dan Umi, istrinya Abah Ali, memberikan sebuah baju gamis lengkap dengan kerudung dan kaos kakinya. Insya Allah setelah semua ini selesai, aku akan mantap berhijab. Sari juga harus ikut denganku, karena aku harus terlepas dari jerat Mas Jailuddin. Saat sedang duduk mengobrol, tiba-tiba Siti memperlihatkan sesuatu di handphonenya. Ini Instagram milik Sari. Aku melihat lebih dekat dan mengangguk, karena foto profilnya menggunakan lukisan pertama Sari yang memenangkan kompetisi melukis tingkat TK. Siti beranjak dari duduknya dan memperlihatkan handphonenya pada Ustadz Ali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita harus cepatnya menolong Sari. Iblis itu sudah mulai mengajak Sari ke alamnya. Aku yang bingung ada apa, akhirnya membuka Instagram Sari. Dan betapa terkejutnya aku melihat beberapa postingan terakhir Sari. Di mana anakku ini? Dan kenapa dia memposting foto makhluk menyeramkan begini? Ibu Maisaroh, Sari sudah mulai diperkenalkan pada dunia gaib, tempat tinggalnya nanti. Setelah iblis itu berhasil mengambil alih tubuh Sari, dan separuh raga Sari sudah menjadi milik iblis itu. Tubuhku langsung menggigil, ketakutan mendengar penjelasan Abah Ali. Aku benar-benar tidak siap kehilangan Sari. Walaupun aku sering acuh dan tidak peduli pada Sari, tapi dia tetap anakku satu-satunya, belahan jiwaku. Istighfar Mbak Mai, untuk sekarang kita hanya bisa mengirim doa untuk Sari. Insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa kita. Apalagi Mbak akan ibunya Sari. Doa ibu adalah doa terbaik bagi anak-anaknya. Aku hanya bisa mengangguk karena pikiranku kacau. Akhirnya aku telepon Mas Mulyono, mas pertamaku. Assalamualaikum. Sapa Mas Mulyono. Waalaikumsalam Mas, ini aku Maisaroh. Ya Allah Dek, akhirnya kamu menghubungi Mas. Bagaimana kabar kamu? Di mana kamu sekarang? Aku sedang di pondok pesantren di daerah Z. Loh, itu gak jauh dari rumah Mas loh yang sekarang. Mas Muji dan Mas Mansur juga tinggal tidak jauh dari Mas. Anak-anak kami juga pernah mondok di pesantren itu. Kamu kenapa? Ada masalah ya? Kok bisa ada di pesantren, Dek? Aku takut Mas, kehilangan anak satu-satuku. Ucapku terbata-bata. Astagfirullahaladzim. Tunggu di sana, biar Mas dengan kedua Masmu datang ke sana. Kami kenal baik dengan Abah Ali. Kamu tunggu ya Dek. Iya Mas, tolong aku Mas. Dan tolong maafin aku ya Mas. Sudah kami maafin Dek. Sudah ya, kamu tunggu sebentar. Paling lama 15 menit. Kami bertiga sudah sampai di sana. Iya Mas. Tidak lama ketika Mas kandungku datang, dan aku langsung berlari ke arah mereka, lalu memeluk Mas Mulyono erat. Lega rasanya Mas, bisa memeluk Mas lagi. Ucapku disela isakan. Alhamdulillah Dek, kamu kenapa kurus sekali? Ya Allah Dek,
sini Mas peluk juga, pinta Mas Muji. Aku langsung memeluk Mas Muji dan Mas Mansur bergantian. Loh, Bapak Mulyono, Pak Muji, dan Pak Mansur, ayo masuk, kenal sama Ibu Maisaro toh. Mai ini adik bungsu kami, perempuan satu-satunya, kesayangan kami banget loh ini Ustadz Ali. Alhamdulillah, kebetulan yang luar biasa sekali ya Pak. Ayo mari masuk, saya mau bercerita banyak tentang hal buruk yang sedang menimpa keluarga Ibu Maisaro. Ketika Masku langsung terlihat tegang dan mereka ikut masuk. Sementara aku terus menggenggam tangan Mas Mulyono. Langsung saja ya Pak. Jadi Ibu Maisaro ini sebenarnya korban pelet suaminya sendiri. Makanya dia sangat nurut sama suaminya. Dan setelah saya lihat dengan mata batin, suaminya Ibu Maisaro juga penganut ilmu hitam. Dia memiliki pesugihan yang diturunkan dari keluarganya. Sementara Sari, anaknya Ibu Maisaro, raganya ingin diambil oleh iblis yang merupakan manusia yang dulunya dijadikan tumbal pertama oleh orang yang memulai pesugihan di keluarga Pak Jeludin. Ya Allah Dek, kenapa kamu gak pernah cerita sama Mas? Ibu Maisaro juga tidak tahu Pak, tapi saya pernah bertemu dengan Ibu Maisaro saat ada acara pengajian di kantornya. Dan Siti, mantan anak pondok di sini yang kebetulan teman sekantornya Ibu Maisaro, memperkenalkan saya dengan Ibu Maisaro. Saya yang pertama kali melihat ada hal ganjil yang terjadi pada adik bapak. Dan saya jugalah yang membawa Ibu Maisaro ke sini. Ketika Masku terlihat syok mendengar penjelasan Aba Ali. Tapi tidak lama azan maghrib berkumandang, jadi kami langsung ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Dan setelah sholat maghrib, mendadak tubuhku sakit seperti ditusuk ribuan jarum panas. Aku menjerit lantang. Astagfirullahaladzim, istighfar Mbak. Aba Ali, ini bagaimana? Tanya Siti panik. Aku lihat Aba Ali mendekat dan dia meminta beberapa wanita memegang tubuhku. Dan mendadak kepalaku seperti berputar. Tidak lama semuanya menjadi gelap. Sudut pandang Ustadz Ali. Astagfirullahaladzim, kasihan sekali Ibu Maisaro ini. Suaminya meletakkan begitu banyak jin jahat di tubuhnya. Pantas aura Ibu Maisaro sangat suram. Aku harus menolongnya terlebih dahulu sebelum menolong putrinya. Ibu Maisaro yang pingsan tiba-tiba diseret dan dibuat tergantung di tembok menggunakan rambutnya. Tapi yang menyeretnya tidak terlihat, hanya tubuhnya yang melesat cepat ke atas tembok masjid. Semua santri langsung menjerit ketakutan. Aku meminta para abi dan umi untuk mengajak para santri masuk ke asramanya masing-masing. Sementara aku, ketiga masnya Ibu Maisaro dan para sesepuh pesantren ini mulai berzikir dan berdoa, memohon pertolongan Allah. Tiba-tiba terdengar suara dentuman dan Ibu Maisaro yang tergantung mendadak muntah darah. Siti langsung pingsan, jadi aku minta istriku untuk membawa tubuh Siti menjauh dengan bantuan beberapa istri sesepuh pesantren. Kami terus berzikir dan mendadak Ibu Maisaro membuka mata. Tapi mata itu hanya menyisakan bagian gelapnya saja. Dia mulai cekikikan dengan gigi yang dipenuhi darah. Kalian pikir bisa mengalahkan kami? Ingat, ini malam satu suro dan waktu pergantian hari sudah terjadi. Maghrib adalah pergantian hari. Inilah waktunya kami membawa Maisaro menjadi salah satu pengikut kami. Pengikut kami akan dibebaskan dari istana ratu. Bala tentara kami kuat karena malam ini banyak dari kamu yang memberikan kami sesajen darah manusia. Ucapnya dengan suara serak yang terdengar mengerikan. Allah adalah pertolongan kami, penciptamu dan seluruh yang ada di muka bumi ini. Jadi kami tidak akan gentar melawan kalian. Maisaro dan Sari putrinya akan ikut kami ke alam kami. Memang itu perjanjian dengan Jeludin. Kami semua kaget.
tapi tidak dengan Abah Anom Suroto. Beliau bangkit dan terus berzikir, lalu tiba-tiba melemparkan tasbihnya ke arah tubuh Maisaroh. Tubuh itu mendadak jatuh dan para wanita langsung membantu untuk menarik tubuhnya lebih mendekat pada kami. Kami terus berzikir, sementara para santri yang ada di asrama, kami minta untuk membaca surat Yasin dengan lantang. Tiba-tiba masjid ini bergetar dan sesuatu meledak di atas masjid. Kami berhamburan keluar, tapi ada beberapa yang aku minta tetap menjaga Ibu Maisaroh di dalam masjid. Terlihat sesosok makhluk besar, tinggi dan berbadan hitam, menggelepar di depan masjid. Abah Anom terus meminta kami berzikir, dan hal mengerikan terjadi. Tubuh makhluk itu mendadak terbakar dengan nyala api yang sangat besar, lalu menghilang tak berbekas. Alhamdulillah, ayo kita lihat keadaan Ibu Maisaroh, ajak Abah Anom. Kami masuk lagi ke masjid dan alhamdulillah Ibu Maisaroh sudah sadar, tapi kondisinya sangat lemah. Abah, tolong anak saya, jangan biarkan dia diambil oleh makhluk itu. Tolong Abah. Iya Ibu, ayo kita sholat Isya dulu. Kebetulan sudah masuk waktu Isya. Sebentar saya azan dulu ya. Siti yang baru bangun dari pingsannya langsung sigap membantu Ibu Maisaroh ke tempat wudhu, karena dia juga harus berwudhu lagi. Semua santri kami ajak sholat berjamaah, dan sekalian ada pemberitahuan yang harus segera kami umumkan. Setelah selesai sholat, aku menahan para santri dan mengumumkan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bisa Abah minta tolong? Bisa Abah, jawab mereka kompak. Tolong kalian semua terus mengirimkan surat Yasin seperti tadi. Tapi diniatkan untuk menolong Ibu Maisaroh dan putrinya yang bernama Sari Anggraini. Sepanjang malam ini terus diulang membaca Yasin, karena Abah dan beberapa Abah serta Abi yang lain akan pergi untuk menolong Sari. Insya Allah dia akan menjadi teman baru kalian. Iya Abah, jawab mereka kompak. Aku berterima kasih, lalu semua yang akan ikut pergi berkumpul. Siti, kamu satu mobil dengan Ibu Maisaroh dan beberapa umi. Perjalanan akan lumayan lama, sekitar 2 jam. Karena memang lokasinya jauh dan terpencil, sementara kondisi jalan juga agak jelek. Apa yakin bisa membantu Nak Sari? Tanya Abi Yakub. Insya Allah Abi, kita berserah diri pada Allah. Yakinlah Allah akan membantu umatnya yang sedang dalam kesusahan. Apalagi kita sedang berjuang menyelamatkan seorang anak manusia yang terjerat oleh iblis. Kami semua terus berzikir sepanjang perjalanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kami semua, terutama Sari. Kasihan dia. Dia adalah korban yang paling tidak tahu apa-apa di masalah ini. Sudut pandang Sari. Setelah maghrib, entah kenapa aku jadi sangat gelisah. Akhirnya aku buka handphone dan ternyata ini malam 1 Suro. Banyak yang membuat konten tentang malam ini. Seperti orang yang menceritakan tentang asal-usul malam 1 Suro. Lalu apa saja kejadian mistis yang terjadi di malam 1 Suro. Ternyata ini malamnya para pemilik benda keramat harus memandikan benda keramatnya, seperti keris dan benda pusaka lainnya. Karena bosan, aku ambil peralatan melukis dan tidak lupa cemilan yang selalu tersedia, karena aku suka melukis sambil ngemil. Jemariku bergerak bebas di atas kanvas polos. Awalnya hanya coretan tidak beraturan, dan lama-lama mulai terbentuk polanya. Aku kaget saat lukisan selesai. Kenapa aku jadi menggambar ritual gila? Seorang lelaki dewasa dan sepasang anak kecil sedang memakan seorang wanita yang diikat di sebuah ranjang besi. Aku mengenali ranjang besi itu. Aku cari lagi album foto yang aku buang sembarangan waktu itu. Ketemu
ada di bawah meja rias. Langsung aku buka bagian paling belakang. Ternyata benar, ranjang itu yang ditempati oleh lelaki tua yang beradu argumen dengan Eyang Mayang saat di dapur. Karena penasaran, aku lihat lebih dekat lagi lukisan itu dan mendadak lukisan itu bergerak. Lalu aku seperti tersedot ke dalamnya. "Bapak!" Tapi teriakanku tertelan bersama dengan diriku ke dalam lukisan. "Buka matamu, Sari." Aku membuka mata dan kaget saat melihat Eyang Mayang tengah menggenggam tangan kananku erat. Dan saat aku melihat ke depan, aku melihat Bapak. Beliau sedang mengaduk sebaskom besar air bertabur bunga. Lalu di atas ranjang besi itu, bagaimana bisa kakek Suhaiman dan nenek Sundari terbaring dengan tubuh utuh di sana? Aku masih sangat ingat keduanya meninggal bersamaan saat usia aku baru 6 tahun. Katanya mereka terlibat kecelakaan beruntun. Semua keluarga besar bapakku menyewa sebuah bus untuk jalan-jalan. Sementara aku, bapak dan ibu tidak ikut. Karena pekerjaan ibu sedang banyak-banyaknya dan aku tidak mau pergi tanpa ibu. Tapi sepulangnya dari jalan-jalan, bus mengalami remblong. Sopir kehilangan kendali, menabrak beberapa mobil di depannya, lalu meluncur ke dalam jurang sedalam puluhan meter. Karena susah untuk dievakuasi, jadinya dibiarkan saja bangkai bus beserta seluruh penumpang di dalam jurang. Makanya semua harta warisan langsung jatuh ke tangan bapakku. Karena semua keluarga yang berada di dalam bus sudah dipastikan meninggal. Tapi sekarang bagaimana bisa jasad kakek Suhaiman dan nenek Sundari ada di sini? Bahkan masih utuh. Bapak mulai memandikan dari jasad kakek tua yang ada di dalam foto. Dan tubuhnya benar-benar masih utuh. Hanya tatapannya saja yang kosong. Dan dari tadi ketiga orang itu tidak berkedip sama sekali. Eyang tiba-tiba mendekatiku. Dan aku merasakan ada angin dingin yang masuk ke tubuhku. Aku sampai menutup mata karena tubuhku menggigil saking dinginnya. Tapi saat membuka mata, aku lihat Eyang sudah berdiri lagi di sampingku. "Jeludin, masih ingat aku?" Bapak langsung berbalik dan matanya terbuka lebar. Dia pasti sangat syok melihat aku berada di sini. Sari, kamu ngapain di sini, Nak?" Aku jadi keheranan. Apa Bapak enggak lihat Eyang? Kenapa hanya menyebut namaku? "Ini aku, Eyang Maya. Sudah cukup kau bersenang-senang dengan uang haram." "Jangan ambil anakku, Eyang. Aku benar-benar sayang sama Sari." Pinta Bapak terlihat tulus. "Sayang kau bilang. Jangan bercanda kau, Jeludin. Aku tahu kau sudah menumbalkan Sari dan Maisaroh. Tapi hanya menunggu Sari berusia 24 tahun. Baru mereka berdua akan diambil oleh setan yang kau puja itu." Wajah Bapak tiba-tiba berubah bengis dan dia mengambil sebilah tombak panjang. Lalu menodongkannya ke arahku. Tentu saja aku menjerit panik melihatnya. "Sari, jangan panik. Dia tidak akan berani melukai kamu. Karena kalau kau meninggal sebelum usia 24 tahun, maka nyawa bapakmu akan menjadi penggantinya." Bapak semakin terlihat panik dan tiba-tiba hal mengerikan terjadi. Ketika jasad itu bangun dan memakan bunga serta menyan yang tersedia. "Sudah bangun suamiku, Mas Baskoro?" tanya Eyang Mayang sinis. "Mayang, ragamu sudah kami bertiga kunyah habis, bahkan sudah membaur dengan kotoran. Tapi kau pintar, rohmu terus bertahan, bergentayangan untuk menunggu kelahiran Sari. Satu-satunya keturunan kamu yang mewarisi semua dari dirimu. Aku akui kau memang tangguh, tapi kau lupa ini malam satu suro. Ratu yang kami sembah akan menjadi sangat kuat.
kau dan Sari hanya akan berakhir menjadi kain pel di istana sang ratu. Bukan aku yang menjadi kain pel, tapi mereka. Pintu tiba-tiba terbuka. Mang Nurdin dan Mak Dijah seperti terseret masuk ke dalam tempat yang baru aku sadari adalah rumah kabin. Lalu pintu tertutup dan terkunci kembali. Ampun, ampun, pinta kedua suami istri itu ke arah Eyang Mayang. Terlambat, aku sudah sering mengusir kalian. Selamatkan saja anak dan ibu kalian. Tapi kalian seolah menelan air laut, meminta harta haram yang hanya akan membuat kalian semakin haus. Kami juga dipaksa dan diancam oleh Pak Jailuddin, sangka Mang Nurdin. Bohong, kalian sangat menikmati semua uang dan harta yang aku berikan. Bahkan kadang kalian meminta sebelum waktunya, bantah bapak keras. Eyang bertepuk tangan dan menatap mereka semua dengan tatapan mengejek. Saat nyawa sudah di kerongkongan, baru kalian mencari aman masing-masing. Kalian pikir aku akan melepaskan kalian? Tentu saja tidak. Ini adalah hari yang paling kutunggu. Setelah 100 tahun aku terluntang-lantung mencari keadilan untuk diriku sendiri. Maka inilah saatnya aku membalas dendam. Kau benar-benar lucu, Mayang. Apa kau sangat sakit hati? Atau merasa dikhianati oleh suami, anak, bahkan cucu keturunanmu? Harusnya kau merasa bangga layaknya pahlawan. Karena berkat daging dan janinmu lah, maka anak keturunan kita bisa hidup enak tanpa harus bekerja keras. Tutup mulutmu, Baskoro. Kau orang pertama yang akan aku kirim ke neraka. Aku langsung menjerit saat kakek Baskoro tiba-tiba tertusuk sebuah tusuk konde di matanya dan beliau langsung ambruk. Sari, kau harus menolong bapak, Sari. Jangan berpihak pada Eyang Mayang. Dia berbohong, nak. Dia berbohong. Percaya pada bapak. Aku semakin bingung harus memilih percaya pada siapa. Karena Eyang Mayang dan bapak sama baiknya padaku. Siapa yang menjagamu dari baru lahir? Siapa yang merawat kamu di saat ibumu sibuk bekerja? Aku, Eyang Mayangmu, satu-satunya yang paling peduli dan sayang padamu. Sementara bapakmu hanya sibuk main game dan membuat anak dengan wanita lain. Kau tidak tahu, Cah Ayu, bapakmu itu sudah menyelingkuhi ibumu ratusan kali. Dia melakukannya bukan karena cinta. Manusia busuk seperti dia tidak memiliki cinta untuk siapapun selain dirinya sendiri. Semua wanita bodoh dan janinnya dipersembahkan oleh bapakmu pada sang ratu. Hanya kau dan ibumu yang sedikit istimewa, karena anak dan istri pertama akan menjadi tumbal penutup. Setelah kalian, maka bapakmu tidak perlu memberikan tumbal lagi. Dia akan bebas menikahi wanita lain dan menjadikan anak dari wanita itu sebagai penerus untuk penyembah sang ratu. Jadi, kau akan tetap memilih bapakmu yang akan menumbalkan kamu itu, atau kau akan bersatu dengan Eyang. Kita bisa menghancurkan mereka semua, lalu kau akan tinggal bersama Eyang. Bukannya kau suka di sana, sayang. Kita akan bersenang-senang bersama. Tidak akan ada pengacau lagi. Hanya kita berdua. Bujuk Eyang. Aku jadi bimbang karena senyaman apapun aku dengan Eyang, di hatiku tetap ingin terus bersama bapak dan ibu. Aku ingin kehidupan yang normal dan apa semua yang dikatakan Eyang Mayang itu benar. Aku balik ke arah bapak dan bisa aku tatap sinar ketakutan di mata bapak. Apa benar bapak setega itu? Kalau memang iya, ternyata hidupku benar-benar tidak pernah berarti bagi siapapun. Hidupku menyedihkan. Gadis kecil pembohong yang ternyata dibohongi sepanjang hidupnya. Tiba-tiba ada yang membuka pintu dengan kasar dan aku melihat ibu.
Sosok yang aku rindukan berdiri di sana dengan tatapan lega. Apa ibu juga sama pembohongnya dengan bapak? Apa ibu bisa menyayangi dan memanjakan aku seperti Eyang Mayang? Tolong berikan aku satu jawaban yang tepat. Aku bosan hidup terombang-ambing dalam lautan kebohongan. Dan tiba-tiba datang sekumpulan orang berpakaian Islami. Ada ibu juga. Aku ingin berlari ke arah ibu karena ingin memeluk ibu yang sangat aku rindukan. Diam kau Sari, kau milikku, jadi lupakan ibumu. Ingat siapa yang sudah menemanimu selama ini. Tanya Eyang bengis. Aku menggeleng karena sangat takut pada kekejaman Eyang Mayang. Tapi tiba-tiba Eyang meniupkan sesuatu ke arah mataku dan kesadaranku perlahan menghilang. Sudut pandang Maisaroh. Aku kaget saat melihat isi rumah kabin. Jadi ini pekerjaan yang dilakukan suamiku selama ini. Saat kami baru sampai, aku langsung masuk ke rumah yang tidak terkunci, tapi kosong. Dan Aba Ali mengajak kami ke rumah kabin karena dia melihat sesuatu yang panas dari arah rumah kabin. Hal mengerikan aku lihat di sana. Sari terlihat berdiri dengan wajah seram. Tapi saat melihat aku, terlihat mata polos anakku kembali. Dan tatapan kerinduan yang sangat bisa ku tangkap dari tatapan mata Sari. Tapi mendadak wajah seram itu muncul kembali dan dia menatap aku marah dan ingin menyerangku. Tapi Aba Ali langsung berdiri di hadapanku. Wahai iblis yang terkutuk, kembalikan anak itu kepada ibunya. Kau atau siapapun tidak berhak memisahkan ibu dan anak. Seharusnya kau katakan itu pada Jeludin. Kami semua menjerit saat tiba-tiba Sari mengarahkan tangannya pada suamiku. Mendadak tangan suamiku yang memegang tombak mengarahkan tombak ke dirinya sendiri. Bukankah bersenang-senang dengan diri sendiri sangat menyenangkan? Ejek Sari. Mataku menangkap sosok almarhum bapak mertua dan adik bapak mertua duduk dengan tubuh yang utuh di atas ranjang. Bagaimana bisa? Mereka sudah meninggal puluhan tahun yang lalu dan jasad mereka semua tidak diangkat dari jurang itu. Kenapa Mbak? Bisik Siti. Itu almarhum bapak mertua dan adik kandungnya. Mereka seharusnya sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Umi Salamah, istrinya Aba Ali, langsung mendekatiku dan membisikkan sesuatu. Kirimkan Al-Fatihah untuk mereka. Yang kita lihat itu hanyalah tipuan mata yang dilakukan para jin kafir. Mereka belum waktunya meninggal atas seizin Allah. Hanya saja mereka sudah diambil oleh iblis yang mereka puja. Aku mengangguk dan mulai mengirim Al-Fatihah untuk semua anggota keluarga Mas Jeludin yang sudah meninggal saat kecelakaan itu terjadi. Dan entah bagaimana asalnya, tiba-tiba terdengar suara yang sangat ramai membaca surat Yasin. Seluruh rumah kabin itu bergetar. Diam! Teriak Sari sambil menutup telinganya. Semuanya semakin gencar berzikir dan tiba-tiba tubuh Sari ambruk. Ketika Masku langsung mengangkat tubuh Sari agar semakin mendekat pada kami. Minumkan sedikit airnya, lalu usapkan juga ke wajah Sari. Ucap Aba Ali sambil memberikan sebotol air minum. Aku mengangguk dan Siti langsung membantu aku mengangkat tubuh Sari. Lalu perlahan aku meminumkan air dari botol ke bibir Sari. Sementara Siti langsung mengusapkan air di wajah Sari. Tiba-tiba tubuh Sari menggelepar dan dia mengeram seperti menahan sakit. Mata Sari terbuka, tapi hanya menyisakan bagian putihnya saja. Aku jadi ketakutan. Bagaimana kalau Sari benar-benar diambil oleh iblis yang dipuja suamiku? Tangisanku pecah dan aku peluk erat tubuh Sari dan semakin kuat mengeluarkan suara geramannya. Mbak Mai, ayo kamu harus kuat. Kita lawan iblis yang masih berusaha mengambil alih tubuh Sari. Ucap Siti seperti suntikan kekuatan baru untukku. Aku coba lagi melafalkan ayat kursi yang alhamdulillah masih aku hafal. Sementara Umi Salamah dan Umi yang lain mengelilingi Sari. Mereka terus berzikir
sambil sesekali mengusapkan sisa air dalam botol ke wajah, tangan, dan kaki Sari. Sampai akhirnya Sari memuntahkan darah, paku, silet, rambut, dan hal-hal tidak masuk akal lainnya. Setelahnya, tubuh Sari langsung terdiam, dan itu membuat aku menjadi panik luar biasa. Gak apa-apa, Ibu Maisaroh, Sari hanya pingsan. Ayo sekarang kita bawa Sari ke mobil, biar yang di sini urusan para Abi dan Abah. Suara bacaan surat Yasin terdengar semakin kencang dan ramai. Dan tiba-tiba aku melihat ada aliran api di sepanjang kabel yang menyambungkan listrik dari rumah utama ke rumah kabin. Api, api, ayo keluar! Teriakku panik ketika Masku langsung mengangkat tubuh Sari dan semua rombongan kami berhamburan keluar. Kami berlari secepat mungkin ke arah mobil. Aku kaget melihat pintu rumah kabin tertutup rapat setelah orang terakhir dari rombongan kami keluar. Suamiku dan pengikutnya masih terjebak di dalamnya. Ayo Mbak! Siti menarik aku menjauh. Tapi suamiku masih ada di dalam. Aba Ali dan Abi yang lain langsung berbalik ke arah rumah kabin mendengar ucapanku. Mereka berusaha membuka pintu rumah kabin dan alhamdulillah berhasil. Mas Jaludin, Mang Nurdin, dan Mak Dijah berhasil dikeluarkan dengan kondisi lemas. Api langsung melahap rumah kabin dengan cepat. Kami langsung pergi karena tidak mau mempedulikan apapun lagi tentang semua yang sudah terjadi di rumah ini. Sudut pandang Sari. Aku membuka mata dan hal pertama yang kulihat adalah ibu. Alhamdulillah sudah sadar, ucap seorang ibu yang tidak aku kenal. Sari, anaknya ibu, ada yang sakit nak. Haus, bisikku lirih. Ibu langsung mengambil air dalam gelas dan memberikan padaku menggunakan sedotan. Bismillah nak. Rasanya sangat segar saat air membasahi kerongkonganku yang terasa kering. Bapak bagaimana Bu? Bapak, Mak Dijah, dan Mang Nurdin alhamdulillah selamat. Tapi kamu pikirin kondisi kamu sendiri saja dulu. Mau makan bubur. Soalnya kamu sudah 2 hari tidak sadarkan diri. Jadi harus makan yang lembut dulu. Aku mengangguk karena memang sangat lapar. 2 hari kemudian kondisi aku berangsur membaik. Aku sudah diperbolehkan keluar dari kamar. Tapi masih menggunakan kursi roda karena tubuhku masih sangat lemas. Dan ternyata tempat ini adalah sebuah pondok pesantren yang sangat luas dan asri. Setiap keluar aku diharuskan menggunakan gamis lengkap dengan hijab panjang. Hai, aku Nisa dan ini Dita. Kata Abah Ali, kita bakal sekelas. Ucap seorang gadis manis. Aku yang tidak pernah memiliki teman jadi gugup dan salah tingkah. Tapi Nisa langsung mengambil tanganku dan kami saling menjabat tangan. Kamu Sari Anggraini kan? Mau lihat asrama putri enggak? Nanti kita berdua sekamar. Ucap Dita ramah. Aku hanya mengangguk dan tidak berani menatap ke arah mereka berdua. Nisa mendorong kursi rodaku. Sementara Dita menjelaskan setiap ruangan yang kami lewati. Kami suka dengan hasil lukisan kamu, nanti tolong ajari kami melukis ya. Kalian mau jadi teman aku? Tanyaku kaget. Ya maulah, kata Abah, Abi, Umi, dan semua Ami. Kamu anaknya baik, hanya saja pendiam. Jadi kalau mau menjadi teman kamu, harus mengajak kenalan dulu. Makanya pas lihat kamu keluar ruang kesehatan, kami langsung tegur kamu. Ya kan Dit? Dita mengangguk dan tersenyum manis ke arahku. Kami sampai di depan sebuah kamar, dan saat pintu kamar dibuka, aku kaget. Melihat kamarnya luas dan ada ranjang tingkat 2 buah, serta meja belajar 2 buah, lemari kayu ukuran sedang ada 4 buah. Kamar mandi juga sudah ada di dalam. Ini lukisanku. Iya, Abah Ali itu abah kandungnya Nisa. Beliau yang mengambilnya dari rumah kamu. Katanya cantik sekali, jadi sayang kalau ditinggalkan di sana. Dan ini semua barang kamu dari rumah itu juga dibawakan oleh Abah. Terima kasih ya,
aku pikir seumur hidupku hanya akan sendirian. Tidak pernah ada yang mau berteman sama anak aneh kayak aku. Dan air mataku langsung menetes karena sedih rasanya saat teringat masa laluku yang selalu kesepian dan terus berpindah sekolah. "Jangan nangis," kata Abah, "kamu cuma sedang disesatkan. Sekarang kamu sudah sembuh, jadi ayo kita berteman. Nanti aku sama Nisa bakal ngajarin pelajaran yang banyak tertinggal. Kita belajar jadi penghafal Al-Quran sama-sama juga. Kamu mau kan?" Aku langsung mengangguk dan aku lihat ke arah kaca besar yang tersedia. Hanya ada bayanganku, Nisa dan Dita. Tidak ada lagi bayangan wanita menyeramkan yang selalu membuat aku ketakutan setiap waktu. Bapak alhamdulillah masih hidup, tapi beliau kehilangan kewarasannya. Sekarang Bapak tinggal di rumah sakit jiwa, seorang diri di ruangan isolasi, karena selalu mengamuk dan melukai diri sendiri. Kadang juga menyerang orang lain. Sementara Mak Dija dan Mang Nurdin, alhamdulillah sehat walafiat. Mereka sekeluarga pindah ke pondok pesantren ini, ingin bertobat nasuha dan memperdalam ilmu agama. Alhamdulillah semua pengajar dan pengurus pondok pesantren memperbolehkan. Bahkan keempat anak mereka diperbolehkan belajar gratis di sini. Dan ibuku sudah berhenti bekerja. Beliau tinggal di dekat ketiga masnya. Ternyata ketika Pak D, aku pindah ke daerah sini setelah mendapat warisan dari kakek dan nenekku. Mereka membeli sebuah lahan luas dan menanam aneka pohon buah-buahan yang alhamdulillah sudah sangat menghasilkan. Bagian ibu juga disimpan oleh Pak D. Jadi sekarang aku dan ibu bisa mempelajari ilmu agama bersama tanpa perlu memikirkan uang. Dan rencana masa depanku berubah. Aku ingin menyusul Mas dan Mbak sepupuku yang sudah lebih dulu melanjutkan pendidikan ke Kairo. Melukis masih aku lakukan dan sesekali Eyang Mayang masih datang lewat mimpi. Beliau terlihat merindukanku dan aku akan mengirim Al-Fatihah untuknya setiap selesai sholat. Semua sudah kembali ke posisi yang seharusnya dan semoga di luaran sana tidak ada lagi yang menyembah selain Allah. Karena syirik adalah salah satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.